Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan wajah demokrasi di Indonesia untuk saat ini. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama ada Fatma Winda Lestari, kemudian ada Rafika Rahmawati, Umar Muhsyar, Heri Irawan, Dinda, Eka, Handika, Dwi, dan juga Yanusman Juhri. Baik, yang pertama kita akan masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu, yang mana sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum Indonesia telah memberikan gambaran bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Kemudian Indonesia juga telah melalui 4 masa demokrasi dengan berbagai versi. Yang pertama itu ada demokrasi liberal di masa kemerdekaan. Kemudian yang kedua adalah demokrasi terpimpin ketika Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga ada demokrasi Pancasila ketika MPRS memberhentikan Soekarno sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. Kemudian yang keempat ada demokrasi Pancasila era reformasi, yang mana pemerintahan B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto kemudian membuka belenggu terhadap kemerdekaan pers dan berbicara sesuai dengan tuntutan reformasi. Nah, era demokrasi ini dimulai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan rumusan masalah. Sini ada dua masalah atau dua isu yang kita angkat. Yang pertama, apa saja tantangan utama yang dihadapi demokrasi di Indonesia saat ini? Kemudian yang kedua, bagaimana solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang korupsi politik pemilu, yang mana kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimated di mata publik. Kemudian jika demikian, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintahan yang dipimpin tersebut, atau tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah. Yang ini yang akan mengakibatkan tidak akan patuhnya atau tunduknya pada otoritas yang sudah dibuat pemerintah. Kemudian praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kemudian kekerasan dalam pemilu, money politik, dan yang lain-lainnya juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi. Karena untuk mempertahankan kekuasaan, para penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan otoriter atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Kemudian inilah korupsi atau pandangan politik yang sedang terjadi saat ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang ketegangan dan diskriminasi agama, yang mana sifat Indonesia itu memiliki multi etnik dan kultural atau membebaskan rakyatnya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 bab 11 pasal 29 ayat 2, yang mana negara menjamin kemerdekaan dari tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kemudian meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur, masih ada diskriminasi yang terjadi. Di sini bukan hanya kepada agama minoritas saja, tetapi juga bisa terjadi kepada agama yang mayoritas. Nah, contohnya itu penghambatan pendirian rumah ibadah, kemudian juga ada pembatasan untuk melakukan peribadatan gitu. Baik, selanjutnya untuk solusi tantangan demokrasi akan dijelaskan oleh Kak Rafika. Silakan. Baik, terima kasih Kak Heri. Selanjutnya saya akan membahas tentang solusi dari tantangan-tantangan demokrasi saat ini. Untuk pertama yaitu solusi dari tantangan korupsi. Setiadi tahun 2018 dalam jurnalnya yang berjudul Korupsi di Indonesia, Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan serta Regulasi, memaparkan ada beberapa upaya dalam menangani kasus korupsi. Yang pertama adalah mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia.
Yang ketiga adalah meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dan yang keempat adalah penerapan undang-undang anti korupsi dan mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat. Kemudian ada di sini tambahan juga ketentuan untuk mengumumkan keputusan yang telah diberikan kepada oknum yang melakukan kasus korupsi melalui media massa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik, juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya adalah solusi ketegangan dan diskriminasi agama. Ketegangan dan diskriminasi agama ini terjadi karena adanya prasangka. Nah, prasangka beragama ini akan memicu terjadinya diskriminasi dan tindak kekerasan dalam lingkungan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi antara badan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum sangatlah penting. Karena untuk mengatasi diskriminasi ini diperlukan kebijakan yang inklusif, perlindungan hukum yang adil, dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta mendidik masyarakat untuk menghargai keberagaman agama. Toleransi dan rasa hormat terhadap keberagaman agama juga harus dipromosikan secara aktif. Selain itu, penting juga untuk mendukung inisiatif pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip toleransi, komunikasi antar agama yang jujur, dan dukungan terhadap hak-hak agama lain. Baik, berdasarkan pembahasan tadi, maka kami menarik kesimpulan yang pertama, tantangan utama yang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini adalah terjadinya korupsi yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan adanya diskriminasi agama yang menyebabkan rakyat tidak bebas dalam memeluk kepercayaannya masing-masing. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah beberapa solusi dalam menangani tantangan korupsi, yaitu penerapan undang-undang anti korupsi dan mekanisme terhadap hukum yang lebih kuat. Meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu dipikirkan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah solusi tantangan ketegangan dan diskriminasi agama adalah diperlukan kebijakan yang inklusif, perlindungan hukum yang adil, dan peningkatan kesadaran masyarakat serta mendidik masyarakat untuk menghargai keberagaman agama. Toleransi dan rasa hormat terhadap keberagaman agama harus dipromosikan secara aktif. Penting juga untuk mendukung inisiatif pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip toleransi, komunikasi antar agama yang jujur, dan dukungan terhadap hak-hak agama lain. Baik, saya kembalikan ke Kak Heri. Oke, terima kasih Kak Rafika untuk pemaparannya. Untuk presentasi dari kami cukup sekian. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.